Pemirsa, pelaku penembakan dan tim BAIS wilayah PD merupakan masyarakat sipil. Mereka lihai menggunakan senjata api bekas konflik di Aceh. Dalam kurun waktu 2 kali 24 jam, 3 pelaku penembakan Kapten Abdul Majid berhasil ditangkap tim gabungan. Pengungkapan kasus penembakan Komandan Tim Badan Intelijen Strategis Wilayah PD melibatkan tim gabungan TNI Polri. 3 pelaku penembakan berhasil diringkus, yaitu berinisial M sebagai perencana pertemuan dengan korban. Kemudian tersangka D penyedia senjata api jenis Sabara V2 dan tersangka F sebagai eksekutor. Para pelaku penembakan ditangkap secara terpisah oleh petugas. Awalnya polisi meringkus pelaku D di sebuah kebun dalam kawasan Lamlo PD. Petugas turut mengamankan sepucuk senjata api di lokasi. Kemudian polisi mengejar pelaku M di daerah Pantai Tringgading, PD Jaya. Sementara pelaku F sebagai eksekutor ditangkap di Jalan Medan Banda Aceh setelah dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan petugas. Kapolres PD AKBP Fadli mengatakan motif penembakan Damtim BAIS Kapten Abdul Majid murni kasus perampokan. Sementara senjata api yang digunakan oleh pelaku merupakan senjata sisa konflik Aceh. Kapolres menjelaskan, para pelaku sebelum melakukan penembakan terhadap Damtim BAIS, mereka sudah merencanakan sehari sebelumnya sehingga mengatur strategi pertemuan di kebun salah satu pelaku. Meski demikian, saat ini pihak kepolisian masih mendalami lebih lanjut terkait senjata api yang digunakan pelaku. Kemudian polisi selain mengamankan senjata api, juga mengamankan barang bukti lainnya berupa uang tunai 27 juta rupiah milik korban dan sejumlah handphone milik pelaku. Dengan saat ini tidak ada motif lain, jadi murni memang perampokan karena ingin menguasai uang korban. Hasil pendalaman kami terhadap salah seorang tersangka, M, mengaku bahwa yang bersangkutan memang sudah kenal lama dengan korban A, tapi dalam kapasitas sebagai teman biasa tidak tahu atau kegiatan lain. Saat ini ketiga pelaku penembakan mendekam di Mapolres PD untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka dijerat dengan pasal 347 KUHP tentang pembunuhan berencana, kemudian pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan Undang-Undang Darurat dengan kepemilikan senjata api dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Kabupaten PD, Rudi Loka melaporkan.